ketika kita menjadi manusia yang beragama, otomatis kita akan menjadi manusia yang harusnya kita menjadi manusia yang seutuhnya. Semua keputusan yang diambil ketika tidak stabil, terlalu bahagia, terlalu gembira, terlalu sedih, terlalu marah, semua pada keadaan itu semua keputusannya pasti punya potensi besar untuk disesali. Siapa yang badhe urun pangandikan, mau bertanya atau mau berstatement atau napa monggo kemawon, bebas, santai, mumpung panjenengan di sini beliau-beliau di sini masih derengan untuk sedaya menika. Ada yang mau bertanya? Cih, monggo Mbak dari jamaah putri, langsung mriki diutamakan nggih, yang sana nanti. Ini saya mau tanya sama Gus Hafi terutama. Gini, latar belakangnya kan pondok pesantren ya. Nah ini pengen tanya banget, apakah kemanusiaan atau apa ya namanya, kemanusiaan lebih diutamakan daripada agama? Sedangkan ya gini, kalau orang organisasi apa ya, Islam itu kan banyak golongan, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, ini. Nah, sebagai pengalaman Alfi sendiri, Alfi itu juga dari keluarga pondok pesantren. Nah, Alfi kaum Nahdiyin. Nah, itu dilarang menyentuh organisasi lain seperti Muhammadiyah. Alfi dikatakan bahwa Alfi itu enggak abang juga enggak ireng. Kayak gitu. Jadi kalau orang sudah merasa paling benar, apakah kemanusiaan atau toleransi itu akan dilaksanakan gitu. Itu pertanyaannya, mohon dijawab. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Alfiah. Saya berada di panti asuhan yang sebelah, Fatimah Hazara. Saya kelas 12 MIPA di SMA Muhammadiyah Borobudur. Ya, terima kasih Mbak Alfi. Selanjutnya monggo Mas Bayu, monggo. Nih, di situ nggak apa-apa cowok. Gue perkenalan ora ya. Nama saya Bayu. Saya pengen tanya sama Mas Abrang berkaitan dengan tema sensitif ini. Sekarang kan semuanya sudah pegang gadget berkaitan dengan sosial media, YouTube, Facebook dan sebagainya, itu membuat radar sensitif manusia itu dibuka tapi tidak terarah, tidak terkontrol gitu. Akibatnya seperti apa ya, sering marah-marah atau mengeluarkan pendapat dan statement itu tidak pas gitu kan. Nah itu apa alatnya untuk bisa kita ngerem atau untuk bisa apa ya, untuk bisa mengatur lah supaya radar sensitif ini enggak apa ya, enggak membludak gitu loh. Nah alatnya apa? Kalau sekarang itu kok misalnya alatnya agama seperti yang dikatakan Gus Hafi tadi, ya rada angel ya. Misalnya nonton baliho yang gede itu diistighfari iki wis rada angel lagi saiki. Nonton kepak sayap ngono yo astagfirullah ngono iki kaya-kaya wis ra patek mandi. Yae ini. Mungkin itu saja terkaitan dengan sosial media yang membuat radar sensitif kita nggak terarah. Matur suwun. Terima kasih. Satu lagi mungkin, 3 dulu. Monggo gitu. Oh, nggih malah Pak Habib monggo.
Mboten napa-napa, Pak. Mohon maaf, saya tertarik sekali dengan hal sensitif ini. Kalau tadi mungkin maaf kalau saya salah ya menyimpulkan. Jadi sensitif itu satu sisi kadang ditajamkan, satu sisi kadang ditumpulkan. Kira-kira gitu enggak, Mas Abram? Nah, pertanyaan saya kapan, di mana dan bagaimana dan seterusnya konteksnya sensitivitas itu harus ditajamkan, di satu sisi harus ditumpulkan karena semua punya apa namanya efek atau dampak masing-masing. Kayaknya ini memang sesuatu yang rumit ya. Ketika kita terlalu sensitif misalnya dengan persoalan-persoalan sosial, kadang kita melihat yang tidak sesuai dengan kita itu lalu menyakitkan kita gitu ya. Wih kok misalnya di lalu lintas nyerobot gini-gini, nggak antri ya. Kadang-kadang kita yang sudah terbiasa disiplin atau kita peka kita dan sebagainya itu kan jadi terlalu sakit, kan juga tidak bagus. Satu sisi nek kita cuek bebek gitu ya, dan wongi gitu misalnya. Ini juga berisiko lama-lama kita akan menjadi kebal terhadap hal-hal yang harusnya kita sensitif. Terima kasih Mas Abran. Terima kasih Pak Habib. Kita cicil dulu, tiga dulu ben nyampleng mangke, ben kadang disiapke terutama yang butuh motivasi lebih itu. Sing dereng-dereng. Saking nyon sewu Gus Hafi rumiyin nggih dari yang tadi yang pertama. Nggih, pertanyaan pertama Mbak Alfi nggih, wau nggih. Saderenge di ngapunten tadi saya juga mengalami insensitif juga bahwa saya lupa kalau di sana itu ditayangkan oleh anak-anak dari panti Darussudur sendiri kadung ngucap sikil papat barang aduh. Kelirku ketok, kelir asliku ketok iki pokoke. Jadi Mas Abro iku kuplukan aku tak cepot kuplukan. Nggih sebenarnya ngoten nggih sebenarnya di golongan pesantren niku nyun sewu. Nggih kula iki jane ra seneng jaim-jaiman. Saya kalau oleh kanca-kanca saya juga memiliki rutinan kados nggih kados Maneges Kudro tapi mujadah gede anak-anak pemuda tetangga niku nggih padha omong-omongan ya soal jancuk biasa di sensor nggih niki KPI. Oke, kembali ke laptop. Tadi ditanyakan bahwa napa kemanusiaan dan beragama nggih. Nggih, sepengetahuan kaula mawon. Bahwa agama itu sangat menjunjung tinggi kemanusiaan. Sangat menjunjung tinggi kemanusiaan. Bahkan kalau kita lihat, misalnya kita lihat di kitab fikih saja itu yang paling jilid, paling tebal, bahkan berjilid-jilid itu urusan bab sesama manusia. Urusan apa? Urusan zakat, urusan muamalah, itu di muamalah ada jual beli, ada gadai, ada apa jenis hukum pidana, perdata, transaksi, sewa menyewa, ijazah dan sebagainya. Sehingga salah kalau kita mengatakan bahwa kita menjadi manusia itu malah menjauh dari Tuhan, itu salah. Ada statement dari Nabi yang di situ mengabarkan bahwa ada seorang hamba yang di hari kiamat itu dimarahi oleh Allah. Kamu tuh kenapa? Karena kamu kenapa ketika aku sakit? Hei hambaku, ya Robbi, nggih pangeran. Kenapa kamu ketika aku sakit kowe ra nyambangi? Napa nek pas aku lara kowe ra nyambangi? Loh, lah sampean niku Rabbul Alamin. Lah Anda itu jenengan niku Tuhan semesta alam. Masa jenengan sakit? Bagaimana saya yang hambamu ini, yang lemah ini, yang dof ini kok mau menyambangi jenengan? Kowe ngerti tanggamu lara ngerti ora kowe? Nggih ngertos. Sak nalika kowe gelem niliki tanggamu iku, berarti kowe iki niliki aku. Itu yang ngendika Gusti Allah itu. Nah, itu termasuk hadis qudsi mungkin ini karena ini langsung Allah yang ngendika. Jadi di sini dikatakan bahwa kemanusiaan itu juga penting. Ada lagi bil walidaini ihsana, dengan orang tuamu, kedua orang itu juga ihsana yang baik. Kemudian dengan sesama manusia, entah itu agamanya apa, berbuat baiklah. Di Quran itu bahkan diterangkan, kalau kamu disakiti oleh manusia yang lain,
manusia yang lain, terlepas agamanya apa, atau terlepas itu mungkin kamu anggap dia itu halal darahnya, kalau kamu masih bisa membalas dia dengan kebaikan, balaslah dengan kebaikan. Jangan darah dengan darah, pipi kanan dengan pipi kiri dan sebagainya. Sehingga ketika kita menjadi manusia yang beragama, otomatis kita akan menjadi manusia yang harusnya kita menjadi manusia yang seutuhnya. Lalu tadi disinggung masalah gendero barang nggih, menjadi manusia yang paling benar. Loh, sak ngertos kula niku, sak ngertos kula nggih, kata-kata manusia merasa paling benar itu beda dengan merasa benar sendiri. Merasa paling benar itu berarti dia masih mengakui ada kebenaran di bawahnya. Ada yang ini agak benar, ini kurang benar, ini mendekati benar dan sebagainya. Jadi ada grade kebenaran. Lah, kita di dalam Islam itu dalam memandang agama, nggih nyun sewu, memang ada anjuran dalam hal bermadhab. Bermadhab nggih, sekali lagi bermadhab, bukan berormas. Bukan berormas, itu pilihlah yang menurut Anda paling benar. Menurut Anda napa? Paling benar. Bahkan nek cara ngendikane Nabi, kan madhab niku wonten kathah. Yang diakui oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada 4. Ada madhab Abu Hanifah, ada madhab Malikiyah, ada madhab Imam Syafi'iyah, ada madhab Hambaliyah. Dan 4-4-nya ini memiliki metodologi dan cara pengambilan kesimpulan yang berbeda-beda. Bahkan ngalor ngidul. Misalnya napa? Memahami ayat lamastum nisa, batal wudu masalah demek wong wedok sing bukan mahram. Wong wedok sing bukan mahram. Itu lamastum nisa di dalam Al-Qur'an. Itu oleh Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu imam mazhab yang paling sepuh termasuk tabi'ut tabi'in. Itu dikatakan lamastum nisa iku maknane majasi, Allah itu menghaluskan kata jima atau hubungan badan laki-laki dengan perempuan. Sementara Imam Syafi'i mengatakan tekstual wae, luwih ngati-ati daripada ide salah maknane iki majas apa ora, mending tekstual sentuhan. Jadi di mazhab Syafi'iyah jenengan wudu kemudian bersentuhan dengan perempuan yang bukan mahram. Bukan mahram itu siapa? Perempuan yang jenengan halal nikahi. Siapapun perempuan yang jenengan boleh nikahi itu berarti bukan ibu, bukan saudara kandung lan sak piturute ngoten nggih. Maka dia itu akan batal wudu. Lah, kaya kelak beda to nggih. Lah, ini itu kita disuruh milih, jenengan milih mana yang pendapat menurut Anda paling benar dalam memahami Al-Qur'an. Terserah, jenengan mau milih Imam Abu Hanifah, Anda tetap dikatakan Anda orang benar. Anda milih Syafi'iyah, Anda tetap dikatakan orang benar walaupun koyo-koyo ngalor wal ngidul. Bahkan Kanjeng Nabi memberi term lagi, memberi ancer-ancer lagi, golek sing paling gampang. Wah, iki lak madhabi kula jenengan tadi. Golek sing paling gampang. Bae kula, mbahne kula dhewe sing tiang-tiang kados Mas Dian niku juga sangat idola, itu mengatakan ojo sregep-sregep ngibadah, ndak cepet mati. Cocok aku. Cocok. Akhirnya nggih niku. Kita boleh memilih lah, misalnya kados masalah NU, Muhammadiyah dan semua bendera-benderanya itu, si Mbak Alfi tadi dipenging oleh orang tuanya. Lah kita kan kembali nggih. Kita itu mengawali agama itu dari mana? Kasus-kasus yang Mbak Alfi itu seperti itu, sampai dipenging ojo ini. Beda lagi dengan kasus salah satu dari Anda, mungkin wong tua belas orang gagas kowe apa? Kowe ateis, wong tua orang gagas. Makanya saya mengatakan, ada orang memulai step beragama itu di bibir pantai, ada yang di tengah kota untuk mencapai Gunung Merapi lah, atau puncak Gunung Merapi. Lah, kemudian untuk mengatasi hal ini bagaimana? Kita rileks saja. Karena Allah itu menyukai, nek cara bahasane orang ujian nasional, ujian apa? Sekolah nih kok nggih. Allah itu lebih menyukai uraian daripada pilihan ganda. Pilihan ganda itu kan sekali Anda nyoret salah, ya salah. Sekali nyoret bener, ya bener, gitu nggih. Anda misalnya sebutkan binatang pemakan tumbuhan, Anda sebut buaya, langsung salah. Langsung salah. Ora ono kata-kata argumentatif apapun. Sementara uraian itu kan terserah gurune nilai piro.
Jawablah pertanyaan ini dengan benar. Tak tulis benar, 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 benar. Salah mboten? Ya ora salah toh. Loh, bener kok iki jawabannya, jawablah pertanyaan dengan benar. Tak tulis benar, kok disalahke sing goblok gurune berarti. Kayak gue ditiru kayak kan. Wah, ini gara-gara aku kok iso ujian ngono kabeh iki. Pun paham tapi nggih. Kemudian juga nanti Anda menjawabnya semakin banyak juga nilainya akan semakin banyak. Misalnya niku wau apa itu gajah? Anda jawab gajah adalah hewan pemakan tumbuhan. Wes bijine 5. Apa itu gajah? Gajah adalah hewan pemakan tumbuhan yang sifatnya dia adalah mamalia yang memiliki gading, yaitu di Afrika dan juga di Asia. Ada gajah Afrika, ada di saya dawa bijine saya oke. Lah, sepengetahuanku loh, Allah itu yang suka yang urian seperti ini. Dan Gus Bak dan kiai-kiai yang alim ini juga mengetahui hal itu. Makanya saya juga mendengar dan diklarifikasi oleh Gus Bak karena saya kadang niku nek maca kitab sok lali iki nang kitab apa ya aku nih. Ada wali itu memiliki dua cara pandang. Ono anak ada kekasih Allah ketika mendengar adzan langsung gegot-gegot ning masjid ngarep dhewe sofe. Ono sing kok sik ngenteni sof ngarep kebak. Ngenteni sof ngarep kebak wis nomor loro ya aku tak mburi dhewe. Jadi ada dua, ini sama-sama kekasih Allah. Yang satu di soft depan, yang satu golek sing mburi dhewe. Kula jenengan wis langsung sorak bareng-bareng milih sing mburi dhewe. Paling cocok ini. Apa soalnya mburi dhewe iki nek arep ndang mangkat tak ora dadak ngregoni liyane lah. Lah itu wali yang depan itu kaget. Lah kok sing mburi dhewe kok iso dadi wali? Kok padha-padha kekasih jenengan Gusti. Lah padahal kula niku nek jenengan nimbali kula langsung gage-gage. Teng ngarep dhewe macake jos klambi sing apik dhewe parfuman siwaan warna-warna. Kalau dadi wali ini bahasanya aku dadi wali ini luwes ngoten lho, ngeten. Macake wah serba putih luwes. Lah niku sing mburi dhewe. Mburi dhewe macake katakanlah kaya apa singletan tok, ora ketunan malah blangkonan misalnya. Ora sarungan marah sing pakan tok misalnya. Ya mboten nang jero sarunge ono sing pake maksudnya. Kok malah sampai saya dadi wali? Ternyata apa kata Allah? Allah mengatakan, lah kowe iki tak dadekke kekasihku mergo kowe nek tak celuk langsung moro. Aku ya seneng ngono kuwi. Tapi kae tak dadekke kekasihku mergo kae iki aku ya seneng. Soalnya apa? Ndekne iki teko mburi dhewe, masake ngono mergo ndekne iki rumangsa reget. Ya Allah, kula niku reget, kula niku kathah dosane. Nek kula teng ngajeng kula isin kalih jenengan. Terus kula teng wingking mawon. Saya di belakang saja karena saya malu dengan Engkau ya Allah, Engkau kan Rabbul Alamin. Jadi sini ngarep ning mburi iki padha-padha munggah swarga, padha-padha kekasih Gusti Allah. Makanya kembali saya katakan bahwa Allah itu lebih suka soal yang sifatnya uraian daripada pilihan ganda. Makanya satu-satunya pilihan ganda atau katalah yang bisa kita bayangkan pilihan ganda ini Allah adalah yang paling pokok 1, 2, apa? 1. Yu'minu billah. Wis jenengan nek jawab pangeran ana loro wis langsung salah, ngoten nggih? Pangeran ana pira? 1, bener. Pangeran loro langsung salah. Tanpa meneh 3, apa meneh 4, 5. Nabi terakhir sapa? Nabi Muhammad. Jangan jawab Nabi terakhir Mirza Ghulam Ahmad terus sapa meneh? Musaddiq terus sapa meneh ngoten niku Dimas Kanjeng langsung salah coret pokoknya. Jadi ada beberapa hal yang memang jawabannya harus itu. Kitabmu apa? Ya wis Al-Qur'an tok. Kitab terakhir saka Kanjeng Nabi Al-Qur'an seperti zaman kuwi kitab suci terakhir di kuwi ora kena jawab liya-liyane, ora kena jawab Naruto, One Piece ora kena. Pun paham nih niki. Makane kembali ke pertanyaane Mbak Alfi tadi bahwa nggih jenengan hanya sementara ini hanya terjebak dalam doktrin orang tua saja. Kalau masalah mau ke niki nggih ya nggih memang wajar sekali bahwa di dalam agama itu kan kita itu berlomba-lomba mencari yang paling benar. Karena Kanjeng Nabi juga beberapa hadis mengatakan Islam itu kebagi-bagi sampai 73 golongan. Walaupun ini oleh Habib Quraish Shihab dikatakan hadis ini dhaif, ora bener nek Islam saka semono kae kok sing munggah swarga mesti sitok. Ini Habib Quraish tidak setuju dengan hal itu. Makanya kita berlomba-lomba mencari Islam yang paling baik. Akhirnya karena muncul ormas di Indonesia, akhirnya ormas pun tetap dikategorikan sing paling apik iki, sing paling apik iki. Tolak ukur kita yang penting adalah kemanusiaan mono. Ketika jenengan beragama kok mulai gampang nyakiti hati orang,
bahkan sampai mencabut nyawa, wis jalan cetok ekstremis, jalan iki cetok ora bener iki agama ora bener. Tapi begitu juga, lah iki sing susah niki. Kalau juga sampai saya belum tahu seberapa bebas agama. Ini mungkin Mas Abrang bisa menjawab nggih. Dari satu ekstremis saking senenge karo agama sampai mateni wong sing beda karo ndekne, yang satu lagi ndekne iki saking bingunge agama kok wah ngene iki sing paling bener desa wis kabeh nyembah apa wae. Ngrogoh kontrol dewa siap ngono. Kok metu meneh iki insensitif meneh. Pun niku mohon niku. Cek, matur suwun. Langsung disambung ya Mas Abrang. Ndak lali wau niku pertanyaan dari. Oke, walaupun saya tidak ditanya untuk pertanyaan pertama, kayaknya itu menarik untuk diskursus kita bersama. Sepemahaman saya kalau syahadat itu sama Kanjeng Nabi sama Gusti Allah bersaksi. Jadi rano NU, rano Muhammadiyah, rano sapa-sapa coba berdua itu. Bahwa kemudian ada identitas turunan, itu adalah ciptaan manusia, ya, bukan ciptaan Tuhan. Jadi pasti harganya berbeda, tidak yo norgane lah, sing siji saka Gusti Allah, saka Kanjeng Nabi langsung, sing siji saka wali, siji saka kiai, kan harganya berbeda-beda dalam tanda petik. Tingkat kebenaran seperti katakan Gus Hafi itu tadi, ada tingkatnya. Nah, saya sendiri termasuk orang yang kalau tadi Gus Hafi bilang dalam latar belakang yang berbeda, saya kebetulan dalam latar belakang yang jauh berbeda dari bapak anak yang terstruktur. Kita ini bapak anak yang gasruk-gasrukan saya kalau sama bapak saya itu. Jadi memang pendidikannya sama sekali berbeda tipikalnya. Justru bukan dipagari, tapi dibiarkan lepas, diculke, tapi ditantang, kan gitu. Nah mungkin ini orang tua juga yang paling tahu anaknya seperti apa. Jadi anaknya juga merespon itu. Dan ada sifat dasar bahwa semua manusia itu pasti punya kesalahan. Semua manusia itu pasti punya kesalahan. Termasuk bapak kita, termasuk ibu kita, termasuk mbah kita, dan seterusnya. Dan semua orang tua kita dan guru kita pasti punya keinginan bahwa murid dan anaknya lebih baik dari orang tuanya, betul atau enggak? Lebih baik dari orang tuanya, pengennya seperti itu. Tapi kadang-kadang orang tua itu selip. Selipnya kenapa? Karena memberi pagar sesuai maksimal orang tuanya. Itu bagus untuk di awal, tapi kadang itu juga bisa potensi menghambat anaknya nih loh, dalam tanda petik. Paham maksud saya ya? Jadi kalau mau ngelawan pagar orang tua, jangan karena nggak senang sama orang tua, jangan karena cuma pengen ngelawan, tapi karena benar-benar paham ilmu dan pemahaman orang tuanya, baru kemudian apakah kamu bisa men-challenge itu? Apakah kamu punya hipotesa lain terhadap apa yang dipahami oleh orang tua? Pasti itu nggak akan berlawanan 180 derajat, cuman area kecil-kecil aja tuh pasti. Dan justru regenerasi itu seperti itu. Karena misalnya gini, sehebat-hebatnya Imam Syafi'i, itu nggak ada ayat tentang Twitter, nggak ada petunjuk atau informasi soal bagaimana menghadapi Twitter, Facebook, hoax dan segala macam itu tadi. Jadi kenapa perlu pemikiran lebih regenerasi, lebih sensitif itu tadi? Karena zaman terus berkembang. Jadi metodologi juga harus terus berkembang menurut saya, menyesuaikan keadaan zaman. Nah, masalah manusia sama agama, ini saya juga nggak paham kenapa ini dibedakan. Ini mungkin datang dari asumsi bahwa orang yang ngomong manusia itu tahu manusia. Orang yang ngomong agama itu merasa tahu agama. Padahal sepemahaman saya, manusia itu lahir nggak tahu manusia. Dia itu siapa? Sehingga di agama itu disuruh man'arafa nafsahu, siapa yang mengetahui dirimu, mengetahui dirimu itu. Karena kita tidak tahu manusia itu seperti apa. Kupingnya aja nggak bisa ngelihat sendiri, apalagi dalam-dalamnya, emosinya, keburukan-keburukan dalam diri dan seterusnya. Karena ketidaktahuan, kadang-kadang kita selip menggunakan, kan gitu. Kalau kita tidak tahu peso, sudah mainan pisau, itu ada potensi untuk mengiris diri sendiri, betul enggak? Makanya dikasih guide yang namanya agama, agar agama itu untuk menemukan fitri manusianya seperti apa, untuk bisa jadi cermin, untuk bisa menjadi jalan menemukan manusia yang sejati seperti apa. Jadi itu tidak berlawan, justru agama dan kemanusiaan itu dua hal yang berjalan
bukan beriringan, dia nggak bisa dipisahkan karena untuk cara metode paling cepat dalam tanda petik dan aman, cepat dan aman ya, bisa cepat mengandung resiko tinggi bisa dan seterusnya, tapi cara paling cepat dan aman itu adalah yang sudah di layout oleh agama. Ini toh jajalong ini, nanti kamu sedikit-sedikit mengetahui dirimu dan kemudian menemukan kemanusiaanmu. Ini mungkin akan lebih panjang, tapi kalau mau teman-teman menggali lebih lanjut, ada yang namanya gini juga, kalau diri sendiri aja nggak tahu manusia, kita nggak tahu full diri sendiri, bagaimana kita bisa membuat sebuah moralitas yang objektif? Kalau kita bareng-bareng ini gimana nih yang benar nih? Nah, moral anchor-nya di mana nih, moralitas objektifnya? Karena setiap yang keluar dari manusia itu adalah subjektivitasnya. Terus ketemu peraturan bersama yang kita pegang bersama dari mana nih? Nah, agama menyediakan itu. Agama menyediakan moralitas objektif. Ya, agar kita semua bisa patuh padanya, kita pada sebuah tatanan yang saling bisa menumbuhkan satu sama lain. Nah, ini mungkin social engineering dalam agama belum banyak dibahas, padahal menurut saya itu luar biasa kontennya dalam agama itu tentang urusan bagaimana menata manusia agar manusia punya jalan yang lebih cepat untuk menemukan dirinya sendiri tapi tidak membahayakan regenerasinya. Itu social engineering yang luar biasa. Nah, ini kemudian masuk pada tentang sensitivitasan itu tadi. Mungkin saya akan memberikan background konsep dulu tentang manusia lagi nih. Kalau kita tidak tahu alat kita kan ya nanti salah-salah pegangnya. Otak itu seperti pisau. Jadi dia bisa buat motong, tapi juga dia bisa buat melukai dirimu sendiri. Kalau tidak tahu cara pegang, kalau tidak tahu otaknya gimana, tidak bisa kontrol otaknya, itu bisa nyakiti dirimu sendiri. Semua banyak penderitaan, hampir 80%, 90% penderitaan itu karena otakmu sendiri. Overthinking, malu dengan masa lalu, khawatir dengan masa depan, itu gak ada yang terjadi loh, itu otakmu sendiri. Kamu punya cem-ceman pacar, terus ini lagi ngapa kok gak bales WA aku ini, wah otakmu sendiri menyiksa luar biasa, nusuk-nusuk awakmu dewe, utak gue. Terus kemudian gini, wah otaknya ini bener-bener nusuk-nusuk diri sendiri karena tidak bisa kontrol, karena kita nggak belajar soal otak itu seperti apa. Nah, saya pengen versi simpelnya ini, agar untuk kita waspada terhadap otak agar menggunakannya dengan tepat. Karena tadi bagaimana sensitif dengan benar, bagaimana menumpulkan di tempat yang benar kan gitu. Pertanyaannya salah satu lagi, bagaimana merespon tentang sosial media, itu mungkin bisa disambung dengan pemahaman ini. Bahwa di otak itu ada dua mode yang selalu bekerja. Satu mode cepat, satu mode lambat. Mode cepat adalah mode asosiatif. Jadi gini, Anda kalau mandi sabunan apa dulu? Kepalanya, tangannya, kakinya? Apa dulu kalau mandi? Badan, anunya, ya monggo lah, terserah wis jawabanmu apa. Tapi itu Anda pikir atau enggak? Enggak pikir ya? Wis kebiasaan, Anda kalau misalnya mau ke pasar naik motor itu kan nggak mikir kenceng juga ya, ngambil kunci, jalan beli odol ya siki. Itu cara berpikir cepat, asosiatif. Itu sangat berguna karena kalau kita pakai cara berpikir lambat, logis, itu kita nggak akan bisa melakukan apa-apa cepat. Milih sabun di di Indomaret, mereknya ono 10, tak riset siji-siji. Wah, seminggu gue milih sabun tok. Sikat gigi, odol, baju, kenapa hari ini harus merah bukan kuning? Wah, bundet gue. Kepanjangan, makanya mode cepat itu penting. Tapi kadang-kadang mode cepat ini membuat kita kepleset untuk kemudian memasukkan hal-hal yang sebenarnya nggak penting untuk kita pikirkan dalam-dalam. Misalnya ini tadi, ono baliho kepakan sayap, yo mangkel toh. Wis, tapi aja jero-jero. Ngopo tok pikir ke jero-jero? Karena pada fakta itu kamu tidak bisa melakukan apa-apa juga. Mengiso-miso toh. Asyu, kan misalnya gitu. Iki anjing-anjing syariah ini. Jadi ya, ini yang agak gue sini. Ini kalau itu dimasukin ke hati, mau dipikirkan bener-bener, yuk kayak stres dewe. Itu sensitivitas yang terlalu sensitif, nggak usah dimasukin hati, nggak usah dimasukin
ke sistem yang berpikir lambat itu tadi. Berpikir lambat itu berpikir logis, berpikir beneran, itu memang berat. Nggak mudah dilakukan dan ngabisin energi. Makanya kita lebih banyak menggunakan sistem 1 nih. Ini sebutannya sistem 1 sama sistem 2. Ini penulisnya memenangkan Nobel juga karena sistem ini tadi. Nah itu tadi, kalau kita tidak bisa menempatkan secara tepat mana sistem 1, sistem 2, kita jadinya salah terus gitu. Wah, sensitif, karu-karu urusan gini sensitif banget. Gimana sih DPR ini tidak berpikir tentang rakyat? Wah ya so ngopo. Ada di DPR ya ora didit, arep ganteni ora tidak, arep bengok-bengok ora dirungokke. Bukan berarti kita tidak peduli dengan itu. Kita tetap waspada dengan itu. Kita tetap merekod itu semua, jangan dimasukkan ke manah neng hati. Energi kita itu terbatas. Manusia itu modalnya yang sama itu namanya waktu. Nek modal ganteng kan beda. Yo ganteng dhek lah. Luwih nom. Ning Kyotaku. Tapi ora. Jari mbokku dhewe sing ngomong mbokku dhewe ngene. Liyane ra ono sing ngomong gitu. Gini. Oke, paham maksud saya? Tekanan gitu ngomong malan. Menggunakan apa namanya, manusia itu modalnya yang sama itu hanya waktu. Kalau modal ganteng beda, modal sugih beda, modal orang tua beda, modal ilmu beda, modal keluarga beda seperti yang beliau katakan. Tapi semua manusia di muka bumi modal waktunya sama, bener nggak? 24 jam gitu. Nah, orang yang bisa memanfaatkan 24 jam lebih efektif, dia akan lebih bisa produktif dalam hidupnya. Nah, jangan habiskan 24 jam itu untuk hal-hal yang memang tidak penting. Jadi kalau saya dulu ngomong ada 3 lingkar yang perlu diperhatikan. Misalnya kita naik motor nih, naik motor di jalan nih. Lihat ada 3 posisi penting. 1 yang nyetir, yang ngendarai motor, 1 yang bonceng, 1 motor sebelah, tetangga. Ini posisi beda semua. Yang nyetir itu paling bisa ngontrol, paling bisa merubah kecepatan, paling bisa menentukan beloknya kemana dan seterusnya. Yang bonceng, ini cuman bisanya usul, dan didengerin usulnya. Hehe, mbok kanan dikit, direm, hehe, ono kae sing klambi abang. Terus yang tetangga ini, dia nggak bisa kontrol apa-apa sama sekali. Betul nggak? Oke, semua kejadian di luar kita bisa dikategorikan dengan 3 itu. Nah urusan DPR nih Jakarta, itu yang di mana kamu? Yang di motor tetangga, kamu nggak bisa ngapa-ngapain juga. Kalau urusan mandi besok, belajar besok, itu kamu disetir atau di boncengan? Disetir toh, kamu benar-benar bisa melakukan toh. Itu loh coba lakukan. Energinya paling besar di situ, bahwa harus mengawasi sekitarnya iya, tapi energi paling besar harus pada yang bisa kamu setir, yang bisa kamu kontrol. Bayangkan, kamu bayangkan dirimu sendiri. Saya kasih 30 detik aja nggak usah panjang-panjang. Sebutkan 2 hal yang bisa membuat hidupmu lebih baik kalau kamu lakukan. Bisa nggak nyebut? Aku adus luwih sregep, aku sholat luwih sregep, aku tak sesuk ngambung ibuku ngomong sayang, dan seterusnya lah. Ada 2 hal aja nggak usah banyak-banyak. Itu aja loh dilakoni dhisik. Kalau itu sudah dilakukan, ambil 2 hal lagi, terus-terusan. Karena yang membuat perubahan besar adalah kelakuan-kelakuan kecil seperti itu. Paham maksud saya? Kalau Anda pengen sehat badannya, Anda ke gym 12 jam, sehat apa mati malah? Mati tuh. Tapi kalau Anda ke olahraga setengah jam sehari, terus menerus kecil-kecil, lama-lama jadi sehat. Nah ini tadi saya pengen meneruskan, bahwa tujuan itu penting, tapi untuk mencapai tujuan itu disebut membangun sistem namanya. Kamu membangun kebiasaan kecil setiap hari yang lama-lama akan sampai sana. Orang mengimpi tok njuk piye iki, aku pengen lulus kuliah dengan kumlot misalnya. Bendino ngimpi. Aku kudu kumlot ki, optimis ki. Ora bakal gawe ngendi-ngendi kuwi. Bikin sistem, aku harus belajar setengah jam segini dalam sehari, aku gini, oke. Stick terus dilakukan sistemnya, nanti akan sampai sana sendiri. 1 kilometer semua dilalui dari langkah demi selangkah semuanya. Nah itu menggunakan 24 jam. Ini tadi bagaimana menghalangi kita agar tidak
kemudian terlalu reaktif dan komen hal-hal yang nggak beres, posting sesuatu yang nanti kita sesali dan seterusnya ya. Coba kita review dulu, Anda lihat 1 tahun ke belakang itumu, statusmu. Coba lihat statusmu 1 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu. Kira-kira piye kamu menghakimi dirimu? Menyesal. Banyak yang ngomong lebay, aku ngene to, ngomong ngene to dan seterusnya lah. Itu. Semua keputusan yang diambil ketika tidak stabil, terlalu bahagia, terlalu gembira, terlalu sedih, terlalu marah, semua pada keadaan itu semua keputusannya pasti punya potensi besar untuk disesali. Oke, itu satu trik ya. Jadi kita sesali ora ya ke belakangnya. Oke. Trik nomor 2. Iki wis akan mengurangi 90% postinganmu kalau punya filter 2 ini. Yang kamu katakan ini jujur dari dirimu sendiri atau kamu cuma dengar-dengar? Katakan yang langsung dari dirimu. Wis akeh kuwi. Akeh sing ra iso di-tweet kuwi. Akeh sing ra iso di-posting kuwi. Oke. Cek. Sensitivitas dari mic-nya berkurang. Cek, ini mau. Itu filter pertama. Ini nomor 2, ngomong sesuatu yang kamu benar-benar percayai dan kamu pahami. Wes kuwi wae. 2 itu kita akan sangat mengurangi betul-betul. Dan kalau kita pengen benar-benar nge-tweet, efeknya adalah kita cari tahu beneran. Dan kalau cari tahu beneran, tak jamin tweetmu berubah. Karena biasanya kita pengen ngomong itu, karena kita tidak tahu persis masalahnya seperti apa. Kalau kita tahu persis masalahnya seperti apa, nggak gampang ngomong sesuatu itu dengan mudah 240 karakter sesuatu, karena semuanya itu kompleks sebenarnya. Kita kan ini bedanya opini sama kritik. Opini datang dari sistem yang cepat itu tadi. Kalau kritik datang dari sistem yang lambat ini tadi. Karena kamu tahu betul sebabnya, kamu tahu betul tujuannya, kamu tahu betul kekurangannya, kamu tahu betul halangannya, kamu tahu betul fasilitasnya, sehingga ngomong tepat. Ini jadinya kritik. Ini akan menghasilkan diskusi lanjutan. Kalau opini, itu seperti pantat. Semua orang punya, tapi tidak semua orang menunjukkannya. Boleh, gue punya opini seperti apapun boleh. Tapi tidak harus kamu tunjukkan juga ke orang lain, kan gitu. Jadi kita terlalu banyak beropini pakai sistem 1 tanpa kita mempelajari kritiknya sistem 2. Dan itu ending nanti kita sesali pasti. Ya bukan pasti ya, kebanyakan kalau punya sensitivitasnya pasti kita sesali. Ngopo ya ngomong ngono kae. Enggak produktif juga kok, enggak nambah apa-apa kok. Iku ngentut kan, mangkel ngentut. Kutuk. Nah saya sudah enggak ngetweet hampir 2 tahun karena pengen disiplin betul di situ. Saya iki manfaat rayo, berguna rayo, ngapain aku melakukan ini? Waktuku cuma 24 jam nih dalam sehari. Kalau aku nge-tweet 5, 4-nya cuma karena ngentut, ini dibaca oleh semua followerku, impact-nya nggak bisa tak hitung loh ini. Ya kalau nangkepnya bener. Nah, nangkepnya salah. Jadi sangat hati-hati betul-betul untuk melakukan itu, menurut saya gitu. Karena saya percaya lebih baik hati-hati daripada menyesal di belakang. Mungkin sudah terjawab ya tadi urusan sensitivitas itu tadi. Sensitivitas itu kita tahu betul pakai sistem 1 atau sistem 2 nih, untuk menghadapi sesuatu. Nah ini kalau mau menggali lebih lanjut, ini penulisnya namanya Daniel Kahneman. Judulnya Think Slow, Think Fast. Berpikir lambat, berpikir cepat. Berpikir cepat itu yang tadi, yang kita pakai sehari-hari, asosiatif. Berpikir lambat adalah berpikir ulang. Berpikir bener-bener ngapain ya saya gini, ngapain ya saya melakukan ini, mungkin karena kebiasaan. Tapi kebiasaan yang disadari itu beda dengan kebiasaan yang tidak disadari, betul enggak? Kalau kebiasaan yang disadari itu bisa diubah. Kalau kebiasaan yang tidak disadari, ya biar ngubah, wong kowe ra sadar bahwa itu kebiasaan yang buruk kok. Gitu. Nah, kalau kita membiasakan membangun kecil-kecil yang bisa kita benar-benar kontrol dengan sistem 2 itu tadi, saya melakukan ini karena gini, tadi kan kalau mau sampai kepada sesuatu tempat, kamu punya tujuan, setelah itu membangun sistem. Membangun sistemnya itu kan pakai sistem 2. Kalau saya gini, itu banyak triknya, tapi kalau enggak dibahas terlalu terlalu kompleks, tapi intinya kamu membangun, aku melakukan ini sedikit aja, oke, ini lama-lama setahun aku akan iso gitu. Itu mikirnya pakai sistem 2.
tapi melakukannya kemudian pakai sistem 1. Karena aku pengen mikir terus. Kowe mikirnya pisan tok nggawe sistem. Baru kuwi istiqomah melakukan. Sampai jadi habit kebiasaan yang kamu nggak bisa ninggalin. Otomatis akan menjadi membawamu ke tempat yang kamu tuju. Geser sedikit gini aja. Kalau dipanjangin 1 kilo, gesernya bisa jauh loh. Paham ya? Jadi betapa pentingnya yang namanya presisi, melakukan sesuatu yang benar itu. Coba kalau ada yang ngomong ngelihat kalkulator, kamu lakukan 0,1 aja. 10,1 dipangkat 365, kan 365 hari dalam 1 tahun, sama 0,99 dipangkat 365, hasilnya jauh banget. Bedanya hanya 0,1 itu. Jadi jangan remehkan kejadian kecil di setiap hari. Bangun sistem setiap hari yang baik. Walaupun hanya setengah jam, wes. Tapi kalau kamu melakukan istiqomah, melakukan sistem itu akan sampai pada sebuah tempat yang kamu tidak bayangkan gimana sampai ke sana. Ntar sampai sendiri. Itu yang perlu kita bangun. Gitu respon saya terhadap pertanyaan tadi. Kalau belum jelas semoga dilanjutkan lagi. Matur nuwun. Tadi sudah sekalian tentang sensitivitas itu tadi. Tentang sensitivitas itu tadi, gimana kita pakai sistem 1 sama sistem 2 itu, menggunakan energi itu dengan tepat kan gitu. Terima kasih Mas Abrang. Tadi li tepuk tangan sing tenanan mau rong sito. Matur nuwun, lanjut lagi untuk